Babak baru persidangan ijazah palsu. LBH Muhammadiyah resmi turun tangan bela Dr. Tifa dan tantang Jokowi hadir di persidangan. Video pendek ini merupakan ulasan dari berita konferensi pers resmi berjudul Live Konferensi Pers Resmi Dr. Tifa, ungkap kronologi kasar Polda, yang dihadiri langsung oleh perwakilan LBH AP Muhammadiyah, tim advokat serta Ahmad Khozinuddin. Pihak LBH AP Muhammadiyah menegaskan alasan utama mereka bergabung ke dalam tim hukum Dr. Tifa. Mereka menilai ada ketidakadilan dan kriminalisasi nyata terhadap seorang peneliti. Menurut Muhammadiyah, apa yang dilakukan Dr. Tifa adalah bentuk kajian ilmiah dan penggunaan hak konstitusional untuk menguji sebuah dokumen publik, sehingga sangat berbahaya bagi masa depan akademisi jika tindakan ini justru dipidana. Mereka juga mengecam perlakuan aparat yang menjemput paksa Dr. Tifa layaknya pelaku kejahatan luar biasa, padahal sang dokter selalu patuh wajib lapor. Oleh karena itu, diperintahkan langsung oleh tokoh Muhammadiyah Busro Mukadas, tim hukum siap bertarung total di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menariknya, Muhammadiyah kini mempertanyakan keberanian Joko Widodo, yang statusnya merupakan pelapor tunggal dalam perkara ini. Mereka menantang sang mantan presiden untuk menunjukkan jiwa kenegaraannya dengan hadir langsung di hadapan majelis hakim demi membuktikan kebenaran ijazahnya secara transparan. Apakah pelapor utama akan berani hadir tatap muka di persidangan nanti? Berikan komentar cerdas kalian di bawah, lalu jangan lupa sukai dan bagikan video ini. Parah banget! Universitas Indonesia sampai angkat bicara gara-gara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa mahasiswa ikut kunjungan kerja ke Papua tanpa izin resmi dari pihak kampus. Short video ini merupakan ulasan dari berita yang berjudul Memalukan. UI, Gibran bawa mahasiswa kunker tanpa izin. Perang pencitraan modal 2029 dimulai. Dan dibahas oleh Hersubeno Arif bersama Akbeta di channel Off the Record FNN. Jadi begini ceritanya. Publik sempat dihebohkan dengan foto 5 mahasiswa dari berbagai kampus yang diajak Gibran ikut kunker meninjau program makan bergizi gratis di Indonesia Timur. Salah satu mahasiswa tampak mencolok karena memakai jaket alma mater UI. Sontak saja, pihak Rektorat UI langsung mengeluarkan pernyataan tegas bahwa kampus tidak pernah menerima surat permohonan dari Sekretariat Wakil Presiden, apalagi mendelegasikan mahasiswa tersebut. Tak ketinggalan, BEM FIB UI juga ikut meradang. Mereka menegaskan, tindakan mahasiswa tersebut murni agenda personal dan sama sekali tidak mewakili kelembagaan UI. Bahkan, internal kampus sekarang lagi melakukan investigasi serius soal siapa yang menginstruksikan pemakaian jaket alma mater di acara formal kenegaraan itu. Pengamat menilai, mahasiswa ini cuma dijadikan aksesoris atau properti politik demi membangun citra Gibran menjelang pemilu 2029 nanti. Menurut kalian, apakah wajar memakai alma mater kampus untuk kepentingan pribadi di acara Wapres? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini untuk informasi terupdate lainnya. Sungguh keterlaluan! Dalam kondisi lemah dan tangan masih diinfus, Dr. Tifa diduga coba dipulangkan paksa oleh segerombolan polisi pada tengah malam. Video pendek ini merupakan ulasan dari berita konferensi pers resmi berjudul Live Konferensi Pers Resmi Dr. Tifa, ungkap kronologi kasar Polda, yang diungkap langsung secara blak-blakan oleh Dr. Tifa bersama kuasa hukumnya Abdullah Al-Katiri. Tim hukum membeberkan sebuah drama tragis yang terjadi saat Dr. Tifa drop di dalam tahanan titipan Polda Metro Jaya. Setelah dijemput paksa sejak subuh tanpa diberi kesempatan sarapan maupun makan siang, Dr. Tifa dipaksa menyelesaikan ujian disertasinya dalam kondisi psikologis tertekan karena dikelilingi belasan polisi. Akibatnya, kondisi fisiknya ambruk, penyakit GERD-nya kambuh parah, dan tekanan darahnya melonjak drastis hingga mencapai angka 165. Dokter institusi tahanan yang khawatir langsung merujuknya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tim medis rumah sakit secara objektif menyatakan Dr. Tifa tidak sehat dan wajib dirawat inap. Namun kejanggalan terjadi pada hari Minggu malam ketika segerombolan oknum polisi tiba-tiba datang dan memaksa untuk memulangkan Dr. Tifa kembali ke sel. Padahal jam tugas mereka sudah habis dan jarum infus masih menempel di tubuhnya. Tim pengacara langsung pasang badan menolak keras tindakan tersebut karena dinilai melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Hak Asasi Pasien. Apakah tindakan memulangkan paksa pasien yang sedang diinfus ini sudah melanggar kemanusiaan? Tulis opini kalian di kolom komentar, lalu klik sukai dan bagikan video ini sekarang. Penangkapan atau intimidasi. Tim hukum Dr. Tifa akhirnya membongkar habis kebrutalan penjemputan paksa yang dialami kliennya. Video pendek ini merupakan ulasan dari berita konferensi pers resmi berjudul Live Konferensi Pers Resmi Dr. Tifa, ungkap kronologi kasar Polda, yang dibahas secara mendalam oleh Ketua Tim Hukum Abdullah Al-Katiri bersama Ahmad Khozinuddin. Pengacara senior Abdullah Al-Katiri mengungkapkan kejanggalan luar biasa dari penyidik Polda Metro Jaya. Bayangkan, Dr. Tifa diadang oleh 4 mobil berisi gerombolan penyidik berpakaian preman dan bermasker tebal tepat di area parkir saat ia hendak berangkat ujian disertasi doktoralnya. Ketika tim hukum mempertanyakan urgensi tindakan subuh tersebut, penyidik hanya berdalih mengikuti perintah atasan guna persiapan pelimpahan berkas tahap 2. Tim advokat menilai alasan ini sepenuhnya cacat hukum dan menabrak aturan KUHP. Berdasarkan hukum, penjemputan paksa hanya boleh dilakukan jika tersangka mangkir panggilan berkali-kali atau dikhawatirkan kabur dan menghilangkan barang bukti.
Faktanya, Dr. Tifa sangat kooperatif dan sudah patuh menjalani wajib lapor sebanyak 30 kali tanpa pernah absen. Kasus pencemaran nama baik dengan ancaman di bawah 5 tahun ini justru diperlakukan berlebihan layaknya penanganan kasus terorisme. Tindakan represif ini pun dicurigai sebagai bentuk intimidasi nyata terhadap peneliti publik. Menurut kalian, apakah tindakan penjemputan paksa ini murni penegakan hukum atau sengaja untuk menjatuhkan mental? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, sukai dan bagikan video ini agar publik makin melek hukum. Langkah taktis yang mengejutkan, Dr. Tifa resmi membatalkan gugatan pra-peradilan melawan Kepolisian Republik Indonesia. Video pendek ini merupakan ulasan dari berita konferensi pers resmi berjudul Live Konferensi Pers Resmi Dr. Tifa, ungkap kronologi kasar Polda, yang disampaikan langsung oleh Dr. Tifa bersama Ketua Tim Advokatnya Abdullah Al-Katiri. Dr. Tifa mengumumkan perubahan besar dalam strategi hukumnya. Sebelumnya, akibat penangkapan paksa yang dinilai janggal oleh Polda Metro Jaya, tim hukum telah mendaftarkan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara mereka sendiri sengaja dipecah, di mana Roy Suryo memegang nomor perkara 300 dan Dr. Tifa nomor 301. Namun, situasi berubah total setelah berkas mereka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pihak kejaksaan bertindak sangat objektif dengan memutuskan bahwa Dr. Tifa tidak perlu ditahan sama sekali selama proses persidangan ke depan. Karena status tidak ditahan dan penangguhan ini sudah dikabulkan oleh jaksa, Dr. Tifa menilai upaya hukum pra-peradilan sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan. Surat pembatalan resmi pun langsung dibacakan dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kini, Dr. Tifa menegaskan bahwa dirinya bersama tim advokat sudah sangat siap untuk bertarung menegakkan keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Apakah keputusan membatalkan pra-peradilan ini merupakan langkah yang tepat untuk melawan balik? Berikan opini kritis kalian di kolom komentar. Lalu jangan lupa sukai dan bagikan video ini. Dikelilingi belasan polisi saat ujian doktor, sampai tensi melonjak drastis, inilah fakta mengerikan yang disembunyikan dari penangkapan Dr. Tifa. Video pendek ini merupakan ulasan dari berita konferensi pers resmi berjudul Live Konferensi Pers Resmi Dr. Tifa, ungkap kronologi kasar Polda, yang dibahas langsung oleh Dr. Tifa bersama tim advokatnya. Dr. Tifa mengklarifikasi isu miring mengenai perawatannya di Rumah Sakit Kramat Jati setelah dijebloskan ke sel tahanan dan dipaksa memakai baju oranye. Beliau mengungkapkan bahwa penjemputan paksa tersebut dilakukan secara kasar, tepat saat dirinya sedang bersiap menghadapi ujian disertasi doktor. Akibatnya, beliau harus menjalani ujian dari pagi hingga siang hari dalam kondisi perut kosong dan dikepung oleh aparat. Tekanan psikologis yang luar biasa membuat hormon kortisolnya melonjak, memicu penyakit lambung, serta membuat tensi darahnya meroket hingga 165/100. Pihak kepolisian sempat mengira Dr. Tifa hanya berpura-pura sakit agar terhindar dari penahanan. Namun, skenario tersebut gagal total setelah tim dokter UGD Rumah Sakit Polri secara independen menyatakan bahwa kondisinya kritis dan wajib dirawat inap. Perawatan ini murni merupakan kebijakan medis rumah sakit, bukan taktik hukum untuk melarikan diri dari kejaksaan. Bagaimana pendapat kalian tentang perlakuan aparat terhadap seorang akademisi ini? Tulis di kolom komentar dan bagikan video ini untuk mengawal keadilan. Belum terbukti bersalah secara hukum, tapi kenapa dua figur publik ini harus digerebek dan ditahan polisi sejak pagi-pagi buta? Video singkat ini merupakan ulasan kritis dari pembahasan hangat di media sosial yang dipandu oleh Rizal Mustari bersama pakar hukum nasional kita, Profesor Mahfud MD. Kasus penangkapan Roy Suryo serta Dr. Tifa oleh Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong terkait ijazah Pak Jokowi kini memicu polemik publik yang kental dengan nuansa politis. Letak konfliknya ada pada kejanggalan skenario teknis hukumnya. Mahfud MD menilai masalah ini sebenarnya sepele, yakni seputar pencemaran nama baik. Namun, pasalnya sengaja diperberat dan ditarik ke Undang-Undang ITE dengan ancaman di atas 6 tahun agar polisi punya dasar hukum kuat untuk melakukan penahanan. Padahal, esensi pokok masalahnya berada pada pembuktian dokumen itu sendiri. Secara logika hukum, jaksa di pengadilan seharusnya menunjukkan dan membuktikan keaslian ijazah tersebut terlebih dahulu. Barulah menuduh adanya penyebaran berita bohong. Jika keasliannya saja belum diuji, bagaimana bisa langsung dicap sebagai kabar dusta yang memecah belah masyarakat? Hasil ulasannya, Mahfud MD menegaskan bahwa meskipun penahanan adalah kewenangan absolut Polri, alasan moral tindakan tersebut sangat bisa didebat karena mencederai rasa keadilan jika dibanding kasus hukum lain yang sengaja digantung. Beliau juga berharap hakim di persidangan nanti tetap independen, berani, dan tidak takut dalam menguji eksepsi dari pihak terdakwa. Apakah penangkapan pagi buta ini murni penegakan hukum atau sekedar skenario politik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah, sukai video ini, dan ikuti terus akun kami untuk informasi hukum lainnya. Kasus hukum yang melibatkan mantan presiden akhirnya resmi bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan kubu terdakwa menyatakan sangat optimis untuk menang. Alih-alih takut, persidangan ini justru sangat ditunggu-tunggu, karena akan menjadi panggung terbuka untuk membongkar seluruh kebenaran. Menariknya, tantangan keras dan terbuka langsung dilayangkan agar Joko Widodo hadir secara fisik di ruang sidang sebagai saksi pelapor, dan ditegaskan bahwa ia sama sekali tidak boleh bersembunyi di balik layar kaca ataupun menggunakan aplikasi Zoom. Video short ini merupakan ulasan mendalam dari berita hangat berjudul Roy Suryo, Jokowi, sampai bertemu di pengadilan.
Berita besar ini dibahas secara eksklusif oleh jurnalis senior Indra Jepiliang bersama tokoh utama yang bersangkutan, yaitu Roy Suryo. Dalam ulasan penutup ini, dijelaskan bahwa seluruh tim hukum dan para peneliti dokumen sudah menyiapkan bukti-bukti yang sangat matang, mulai dari data KPU hingga riwayat pendidikan yang janggal. Kehadiran langsung sang pelapor di persidangan dinilai sangat krusial agar ia bisa mempertanggungjawabkan laporannya sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan mendasar, seperti detail pengetikan skripsi masa lalu hingga logika tahun KKN yang selama ini menjadi misteri di ruang publik. Sementara itu, mengenai riuhnya kelompok pelapor larung yang terus menyerang di media, mereka dianalogikan seperti kawalan dalam film 101 Dalmatian yang hanya bisa menggonggong tanpa memiliki dampak hukum yang berarti bagi jalannya persidangan utama nanti. Menurut kalian, apakah sang mantan presiden akan berani hadir langsung memenuhi tantangan di persidangan nanti? Sampaikan prediksi dan komentar kritis kalian di bawah. Jangan lupa tekan tombol like dan sebarkan video ini agar publik terus mengawal kasus bersejarah ini. Bebasnya seorang tokoh dari penahanan kejaksaan langsung memicu isu liar adanya intervensi dari petinggi negara, seperti Sufmi Dasko hingga Presiden Prabowo. Namun, fakta mengejutkan justru dibongkar habis, di mana kebebasan ini murni karena prosedur hukum yang dipakai kejaksaan sudah sangat jelas dan objektif. Di sisi lain, sekelompok pelapor yang selama ini berkuar-kuar di media dan sok mengaku sebagai kuasa hukum resmi Jokowi, ternyata dibongkar sebagai pengacara palsu yang sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang sah. Video short ini merupakan ulasan mendalam dari berita hangat berjudul Roy Suryo, Jokowi sampai bertemu di pengadilan. Berita besar ini dibahas secara eksklusif oleh jurnalis senior Indra Jepiliang bersama tokoh utama yang bersangkutan, yaitu Roy Suryo. Dalam ulasan kali ini, diungkapkan bahwa kuasa hukum resmi yang memegang surat kuasa khusus dari Jokowi hanyalah tim dari putra Otto Hasibuan dan rekan-rekannya. Sementara itu, para pelapor lain yang mengepung dengan pasal-pasal selundupan seperti pasal makar hingga isu SARA justru gigit jari karena seluruh tuduhan mereka telah resmi digugurkan oleh pihak kejaksaan. Karena tuduhan mereka terbukti tidak berdasar alias palsu, tim hukum sang tokoh kini bersiap untuk segera melayangkan tuntutan balik secara pidana kepada gerombolan tersebut. Mereka disebut hanya memanfaatkan momen untuk numpang tenar dan membuat laporan palsu, sehingga kini posisi hukum justru berbalik mengancam mereka untuk masuk ke dalam penjara. Bagaimana opini kalian melihat para pelapor yang kini justru terancam dituntut balik atas laporan palsu mereka? Tulis komentar cerdas kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar melek hukum. Suasana rumah sakit yang tenang tiba-tiba berubah mencekam saat menjelang tengah malam. Sebuah situs berita nasional mendadak merilis rencana pemulangan paksa seorang tokoh untuk dikembalikan ke sel Polda. Benar saja, di luar rumah sakit, mobil tahanan sudah bersiap dengan pagar betis polisi yang berjaga ketat. Seorang dokter jaga tiba-tiba masuk dan menyatakan pasien boleh pulang. Padahal standar rumah sakit melarang memulangkan pasien di atas jam 6 sore demi keselamatan medis. Skenario pemulangan paksa yang sangat dipaksakan ini pun langsung memicu perdebatan sengit antara tim hukum dan petugas. Video short ini merupakan ulasan mendalam dari berita hangat berjudul Roy Suryo, Jokowi sampai bertemu di pengadilan. Berita besar ini dibahas secara eksklusif oleh jurnalis senior Indra Jepiliang bersama tokoh utama yang bersangkutan, yaitu Roy Suryo. Setelah perdebatan yang panjang, disepakati bahwa pemindahan baru dilakukan keesokan paginya menggunakan mobil tahanan menuju kejaksaan. Menariknya, sebuah peristiwa tak terduga terjadi di jalan, di mana kecelakaan bus Transjakarta membuat Cawang macet total. Kemacetan parah ini seolah menjadi pertolongan yang membuat mobil tertahan lama, sehingga mereka tiba di Polda lewat dari jam 8 pagi dan tidak punya waktu lagi untuk dimasukkan kembali ke dalam sel. Begitu tiba di kejaksaan, tim hukum langsung menegaskan bahwa status penahanan sebelumnya sama sekali tidak sah. Setelah memeriksa seluruh dokumen, pihak kejaksaan akhirnya mengambil keputusan objektif dengan menetapkan bahwa sang tokoh resmi tidak ditahan, yang seketika membuat rencana penahanan dari pihak lawan gagal total. Bagaimana tanggapan kalian melihat keadilan yang akhirnya berpihak pada kebenaran prosedur ini? Berikan opini cerdas kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa berikan like dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu fakta sebenarnya. Kenapa seseorang ditangkap mendadak di hari Jumat padahal berkas perkaranya sudah lengkap? Ternyata ini diduga kuat sebagai strategi cerdik atau trik hukum agar tersangka bisa langsung diinapkan di dalam sel tahanan selama akhir pekan. Begitu tiba di Polda Metro Jaya, skenario penahanan ini langsung dilawan secara total. Berdasarkan saran dari tim hukum, surat penangkapan maupun penahanan ditolak mentah-mentah untuk ditandatangani karena dinilai tidak sah dan cacat prosedur. Bahkan, makanan dan minuman yang disediakan di sana pun sengaja tidak disentuh demi keamanan. Video short ini merupakan ulasan mendalam dari berita hangat berjudul Roy Suryo, Jokowi sampai bertemu di pengadilan. Berita besar ini dibahas secara eksklusif oleh jurnalis senior Indra Jepiliang bersama tokoh utama yang bersangkutan, yaitu Roy Suryo. Meski sempat berganti pakaian tahanan dan dimasukkan ke dalam sel umum bersama 5 orang lainnya, drama hukum ini berubah total menjelang malam hari. Secara mendadak, petugas meminta sang tokoh keluar dari sel untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan alasan pemeriksaan kesehatan menggunakan alat yang lebih canggih.
Setibanya di sana, tim dokter rumah sakit justru mengeluarkan diskresi resmi yang menyatakan bahwa ia harus menjalani rawat inap akibat penyakit bawaan yang dideritanya. Pemindahan ini menjadi sebuah pertolongan tak terduga, sehingga ia tidak perlu kembali mendekam di sel Polda Metro Jaya dan bisa beristirahat di kamar VIP yang layak di bawah penjagaan ketat petugas kepolisian. Menurut kalian, apakah penangkapan di hari kerja terakhir seperti ini murni penegakan hukum atau sengaja dirancang untuk memberi pelajaran? Yuk, sampaikan analisis kritis kalian di kolom komentar, klik tombol like dan subscribe channel ini untuk terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Bayangkan, lagi tenang di rumah sehabis subuh. Tiba-tiba, pintu digedor brutal tanpa henti. Pas dicek CCTV, rumah sudah dikepung rombongan orang bermasker hitam. Tanpa permisi, mereka langsung merangsek naik ke lantai 2, bahkan lancang menerobos masuk ke dalam kamar tidur pribadi. Kejadian mencekam yang dialami oleh mantan Menpora ini dirasa sangat brutal. Bahkan saking mengerikannya, suasananya digambarkan mirip seperti adegan pemaksaan di film fiksi sejarah G30S PKI. Video short ini merupakan ulasan mendalam dari berita hangat berjudul Roy Suryo, Jokowi, sampai bertemu di pengadilan. Berita besar ini dibahas secara eksklusif oleh jurnalis senior Indra Jepiliang bersama tokoh utama yang bersangkutan, yaitu Roy Suryo. Dalam dialog tersebut, terungkap fakta mengejutkan bahwa proses penjemputan itu berjalan sangat tidak sopan. Petugas langsung menyodorkan surat penangkapan secara sepihak dan menolak keras saat diminta menunggu kedatangan pengacara. Intimidasi pun sempat terjadi dengan adanya ancaman borgol yang diteriakan berulang kali di lokasi. Parahnya lagi, hak mendasar untuk sekadar mandi, berganti pakaian yang layak, hingga memakai alas kaki pun sempat dilarang oleh petugas. Penangkapan ini dinilai sangat janggal dan melanggar hukum acara pidana karena dilakukan secara mendadak pada hari Jumat. Padahal status berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Dan sang tokoh selalu kooperatif menjalani wajib lapor sebanyak 30 kali tanpa pernah absen sekalipun. Bagaimana menurut penilaian kalian tentang penegakan hukum kita saat ini? Apakah tindakan penjemputan paksa seperti ini sudah sesuai prosedur atau justru berlebihan? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang melek hukum.